Di sini saya akan menjelaskan hukum perbankan secara umum. Hukum perbankan merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur kegiatan perbankan dan lembaga keuangan. Hukum perbankan tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antara bank dan nasabah, tetapi juga menjadikan sektor perbankan beroperasi secara efektif dan efisien dalam perekonomian. Di era globalisasi, hukum perbankan dihadapkan pada berbagai tantangan baru, misalnya munculnya bank digital. Oleh karena itu, hukum perbankan harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini agar tetap relevan dan efektif dalam melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Para ahli memberikan pandangan yang beragam mengenai hukuman perbankan. Menurut Madiasmo 2009, hukum perbankan memiliki dua aspek utama, yaitu aspek normatif yang berkaitan dengan peraturan perundang-undang dan aspek praktis yang berkaitan dengan implementasi hukum dalam praktik sehari-hari. Sedangkan menurut Widianto 2015, menekankan pentingnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai dasar hukum yang mengatur semua aspek perbankan di Indonesia. Dengan adanya layanan bank membuat kita dimudahkan dalam transaksi apapun itu. Nah, sebenarnya apa sih itu bank? Kamu tahu nggak sis, bank itu apa? Tahu dong, bank itu adalah lembaga usaha yang bergerak dalam bidang keuangan. Kemudian, bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang bagi masyarakat yang membutuhkan selain bank. Selain bank ada juga loh lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. LKBB ini institusi yang beroperasi di sektor keuangan, namun tidak memiliki status sebagai bank konvensional, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam bentuk aset keuangan lainnya, seperti kredit, surat-surat berharga, dan lainnya. Sekarang, coba kamu sebutkan jenis lembaga keuangan itu ada apa aja? Jenis lembaga keuangan bank itu ada 5, yaitu bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau BPR, bank syariah, dan bank asing. Kemudian jenis lembaga keuangan bukan bank diantaranya lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dana pensiun, bursa efek, dan perusahaan modal ventura. Selain itu, bank juga memiliki peran penting nih. Sini biar aku jelaskan. Bank berperan penting dalam perekonomian sebagai penghimpun dana dari masyarakat atau dalam bentuk tabungan, deposito, dan giro. Bank mendukung sistem pembayaran melalui layanan transaksi keuangan seperti transfer, kartu kredit, dan e-banking, sehingga meningkatkan efisiensi transaksi ekonomi. Bank juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter, seperti pengaturan suku bunga dan jumlah uang beredar, serta berperan dalam pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Selanjutnya, peran LKBB Kansel, biar aku jelasin juga kalau lembaga keuangan bukan bank berperan dalam membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa, memperlancar distribusi barang, dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan-pekerjaan bagi masyarakat. Nah, dalam membahas hukum perbankan, kita harus mengetahui beberapa hal berikut. A. Sumber hukum perbankan. Sumber hukum perbankan yaitu ketentuan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan perbankan tersebut. Nah, ini dapat ditemukan dalam beberapa hal berikut. 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang membahas tentang perbankan. 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, selain dua undang-undang tersebut, masih terdapat banyak undang-undang yang menjadi sumber hukum dari perbankan ini. Selain dari undang-undang, sumber hukum perbankan terdapat faktor-faktor lain yang membantu pembentukannya. Salah satunya, perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah, atau ajaran hukum melalui jurisprudensi hakim. Lalu pertanyaannya, apa fungsi hukum perbankan? B. Fungsi hukum perbankan. Hukum perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan merumuskan mengenai fungsi perbankan, yaitu fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat. Jika dilihat secara umum, bank saat melaksanakan kegiatannya mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai penampung dana masyarakat. 2. Bank sebagai penyalur uang ke masyarakat. 3. Bank sebagai lembaga yang memberikan fasilitas dan jasa. 4. Penciptaan kredit. C.
Pengaturan di bidang perbankan. Dalam perbankan terdapat 6 poin yang menjadi dasar pengaturan dasar asas-asas kegiatan. Memahami poin-poin ini adalah kunci untuk mengenal bagaimana bank beroperasi dan melayani masyarakat. Yang pertama yaitu dasar-dasar perbankan. Yang kedua yaitu kedudukan hukum pelaku perbankan. Yang ketiga, kaidah-kaidah kepentingan umum. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, dasar ekonomi. Yang keenam, keterkaitan hukum. Yang D, asas-asas perbankan. Dalam sektor perbankan, pengaturan yang jelas dan prinsip-prinsip yang kokoh krusial adalah menjaga stabilitas dan kepercayaan masyarakat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa perbankan Indonesia harus beroperasi berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian. Yang pertama yaitu demokrasi ekonomi. Poin-poinnya terbagi menjadi 5. Yang pertama, berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, perekonomian disusun sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan. Yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Yang keempat, arahan dan bimbingan untuk pertumbuhan ekonomi. Yang kelima, menciptakan iklim usaha yang sehat. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip perbankan. Beberapa prinsip perbankan yang penting diatur dalam Undang-Undang Perbankan antara lain: yang pertama, prinsip kepercayaan. Yang kedua, prinsip kehati-hatian. Yang ketiga, prinsip kerahasiaan. Dan yang keempat, prinsip mengenal nasabah. Saat ini, layanan perbankan terus berkembang untuk memudahkan berbagai transaksi keuangan, dari pembayaran tagihan, transaksi tanpa uang tunai, hingga investasi. Bank bahkan menawarkan berbagai layanan yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membahas 10 jasa perbankan, yaitu ada clearing, transfer, inkaso, safe deposit box, bank garansi, payment point, kartu kredit, traveler check, surat berharga, dan ATM. Saat ini, layanan perbankan terus berkembang untuk memudahkan berbagai transaksi keuangan, dari pembayaran tagihan, transaksi tanpa uang tunai, hingga investasi. Bank menawarkan berbagai layanan yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Di video ini, kita akan membahas 10 jasa perbankan, yaitu clearing, transfer, inkaso, safe deposit box, bank garansi, payment point, kartu kredit, travelers checking, surat berharga, dan automate teller machine atau ATM. Yang pertama adalah clearing. Didefinisikan sebagai pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antar bank, baik atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Yang kedua, transfer merupakan jasa pengiriman uang lewat bank baik dalam kota, luar kota, ataupun ke luar negeri. Yang ketiga, inkaso atau collection adalah kegiatan jasa bank melakukan amanat pihak ketiga dalam bentuk penagihan kepada seseorang atau badan tertentu di kota lain yang ditunjuk oleh pihak pemberi amanat. Yang keempat, safe deposit box atau kotak pengaman simpanan adalah salah satu bentuk pelayanan bank terhadap masyarakat dengan menyewakan box untuk menyimpan barang-barang berharga dalam jangka waktu tertentu. Yang kelima, bank garansi adalah jaminan yang diberikan bank kepada nasabah untuk memenuhi suatu kewajiban apabila pada kemudian hari pihak terjamin nyata tidak memenuhi kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian. Nah, yang keenam ada payment point atau rekening titipan. Beberapa contoh transaksi yang bisa dilakukan melalui payment point yaitu seperti pembayaran listrik PLN, tagihan telepon PT Telkom, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan uang sumbangan perkuliahan di perguruan tinggi. Kemudian ada kartu kredit. Nah, layanan ini sangat membantu dalam berbagai situasi seperti berbelanja online, memesan tiket pesawat, atau saat ada kebutuhan mendesak. Selain sebagai alat pembayaran, kartu kredit juga merupakan
bentuk fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada pemegang kartu. Kemudian yang ke-8 yaitu traveler check. Saat berpergian ke luar negeri, membawa uang tunai dalam jumlah besar bisa berisiko. Salah satu solusi yang ditawarkan bank adalah traveler check atau cek perjalanan. Nah, traveler check ini merupakan warakat berharga atas nama yang diterbitkan oleh bank dengan keunggulan berlaku tanpa batas waktu, dapat diuangkan di mana saja dan kapan saja, dan bisa digunakan dalam berbagai valuta asing di seluruh dunia. Kemudian yang ke-9 ada surat berharga pasar uang atau SBPU. Nah, SBPU ini merupakan instrumen keuangan yang dapat diperjualbelikan dengan sistem diskonto. Keunggulan surat berharga bagi perbankan adalah sebagai sumber dana tambahan. Bisa diperjualbelikan untuk mendapatkan likuiditas. Kemudian instrumen keuangan yang diakui Bank Indonesia, dengan adanya surat berharga, bank dapat menjaga stabilitas keuangan dan operasionalnya. Dan yang 10 adalah ATM. Nah, ATM merupakan fasilitas perbankan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, seperti penarikan tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, dan isi ulang pulsa. Setelah memahami peran bank dan lembaga keuangan, hukum perbankan, serta berbagai jasa perbankan yang mendukung perekonomian, ini saatnya kita melihat bagaimana hukum perbankan berperan pada kegiatan pertanian. Hukum perbankan berperan penting dalam mendukung kegiatan pertanian melalui berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur pembiayaan, kredit, dan perlindungan bagi pelaku usaha tani. Implementasi hukum perbankan dalam kegiatan pertanian mencakup beberapa aspek utama, yaitu 1. Regulasi kredit dan pembiayaan pertanian. 2. Perlindungan hukum bagi petani. 3. Digitalisasi dan inklusi keuangan bagi petani. 4. Peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI. Contoh penerapan hukum perbankan pada kegiatan pertanian dapat dilihat dari kerjasama antara BNI dengan PT Sinergi Gula Nusantara atau SGN untuk menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR dan BNI Wirausaha atau BWU kepada petani tebu guna mendukung program swasembada gula konsumsi 2028. Melalui kerjasama ini, SGN bertindak sebagai off-taker atau pihak yang membeli tebu hasil panen petani yang menerima KUR dan BWU dari BNI. Potensi pembiayaan mencapai 1,17 triliun yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani serta memperkuat ketahanan pangan nasional. BNI juga memastikan akses pembiayaan yang mudah, murah, dan didukung dengan pendampingan agar petani dapat berkontribusi lebih besar dalam ekonomi nasional. Program ini mencerminkan implementasi hukum perbankan pada kegiatan pertanian, terutama dalam aspek regulasi kredit dan pembiayaan, yang mendukung inklusi keuangan dan produktivitas petani. Nah, dari pembahasan mengenai hukum perbankan, dapat disimpulkan bahwa hukum perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi kepentingan masyarakat. Regulasi yang ada seperti Undang-Undang Perbankan, pengawasan dari OJK, serta Bank Indonesia bertujuan untuk memastikan bank dan lembaga keuangan lainnya beroperasi secara transparan, sehat, dan bertanggung jawab. Selain itu, layanan perbankan terus berkembang untuk mendukung kebutuhan masyarakat, termasuk sektor pertanian melalui pembiayaan dan digitalisasi. Kesadaran akan hukum perbankan sangat penting bagi masyarakat dan pelaku usaha agar dapat memanfaatkannya dengan bijak. Dengan regulasi yang kuat dan inovasi layanan keuangan, sektor perbankan diharapkan terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.